Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Respon bos La Liga terkait kasus Valverde dan Baena. Baena melaporkan Valverde ke polisi setelah Real Madrid kalah 2-3 dari Villarreal akhir pekan lalu. Dia tidak terima ditonjok pemain Los Blancos itu di parkiran Santiago Bernabeu. Kasus pemukulan Baena oleh Valverde terdengar sampai ke telinga Javier Tebas. Pria 60 tahun itu mengecam aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemain. Anti kekerasan yang akan menjatuhkan sanksi yang sesuai, itu adalah tindakan tercela. Kami tidak dapat membandingkan agresi dengan provokasi, kata Tebas dilansir dari Marca. Dilarang beraktivitas di sepak bola, Direktur Tottenham banding ke FIFA. Bulan lalu FIFA menjatuhkan sanksi larangan beraktivitas kepada Paratici. Hukuman itu diberikan usai pria Italia itu terlibat manipulasi transfer saat masih bekerja di Juventus. Awalnya sanksi yang dijatuhkan terkait beraktivitas di lingkungan sepak bola Italia. Namun FIFA memperluas cakupan sanksinya sehingga Paratici juga tak bisa bekerja di seluruh dunia, termasuk di Inggris bersama Tottenham. Setelah disanksi, Fabio Paratici setuju cuti sejenak dari Tottenham Hotspur dan kabarnya mengajukan banding. Banding itu kini dikonfirmasi pejabat FIFA. Panas, Allegri cekcok dengan Paredes di sesi latihan Juventus. Juventus menggelar sesi latihan terbuka di pusat latihan Continassa jelang perempat final Liga Eropa melawan Sporting. Sekitar 300 supporter ikut menyaksikan sesi latihan ini. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, saat pemain terhenti untuk menyapa supporter, tensi antara Paredes dan Allegri mulai naik. Paredes dilaporkan terlihat marah dan langsung masuk ruang ganti. Di hadapan banyak supporter Juventus, Paredes mulai mengkonfrontasi Allegri. Gelandang internasional Argentina itu tidak puas dengan minimnya kesempatan bermain yang ia dapat di Juventus. Ancelotti sedih lihat Chelsea terpuruk. Chelsea saat ini menempati peringkat ke-11 klasemen Liga Inggris dengan 39 poin. The Blues tertinggal 17 poin dari 4 besar. Ancelotti mengaku sedih melihat situasi Chelsea. Pelatih asal Italia itu pernah menanggapi Chelsea pada 2009 hingga 2011. Saya sering melihat mereka seperti ini untuk orang-orang yang masih bekerja di sana, ujar Ancelotti seperti dilansir Football Espana. Saya pendukung Chelsea, saya menghabiskan 2 tahun yang luar biasa di sana. Resmi, Ben Chilwell sudah perpanjang kontrak dengan Chelsea. Klub Premier League Chelsea mengumumkan bahwa mereka telah resmi memperpanjang kontrak bek kiri Ben Chilwell. Chelsea mengumumkan perpanjangan kontrak itu pada Selasa 11 April 2023 sore waktu setempat. Kontrak baru ini akan membuat Chilwell bertahan 2 tahun lagi di Stamford Bridge. Kontrak lama Chilwell sendiri berakhir pada tahun 2025. Dengan demikian, ia akan terus bermain bersama Chelsea hingga 2027 mendatang. Kontrak baru ini sekaligus menepis semua spekulasi terkait masa depannya. Sebelumnya ada kabar bahwa Chilwell bisa cabut dari Stamford Bridge pada musim panas 2023 nanti. Harapan Lazio untuk perpanjang kontrak Milinkovic-Savic kian menipis. Kontrak Sergej memang akan segera habis pada 2024 mendatang. Situasi ini memicu sejumlah tim besar berminat memboyongnya pada musim panas 2023 mendatang. Lazio segera berhadapan dengan situasi yang dilematis. Di satu sisi, menjual Sergej segera adalah keputusan yang masuk akal. Di sisi lain, Lazio enggan melepas jenderal lapangan tengah tersebut. Pada akhirnya, sempat dilaporkan beberapa waktu lalu, Lazio memilih mengupayakan kontrak baru. Gazzetta dello Sport mengungkapkan bahwa kenaikan gaji Sergej dalam kontrak baru
yang disodorkan terbilang kecil. Gaji sang pemain saat ini berada di angka 3,2 juta euro per tahun. Lazio hanya menawarkan kenaikan gaji jadi 4 juta euro per tahun. Kenaikan yang tidak signifikan ternyata membuatkan Milinkovic-Savic bertahan di Lazio kian tipis. Manchester City versus Bayern Munich, The Sky Blues berpesta 3-0. Manchester City versus Bayern tersaji di Etihad Stadium. Tim tuan rumah unggul 1-0 di babak pertama via gol Rodri. Pasukan Pep Guardiola menambah gol di paruh kedua melalui Bernardo Silva di menit ke-70. Erling Haaland di menit ke-76. Kemenangan ini membuat Manchester City menginjakkan satu kakinya di semifinal Liga Champions. Leg kedua digelar di Allianz Arena pada 20 April. Benfica versus Inter Milan, si ular menang 2-0. Benfica versus Inter tersaji di Stadio da Luz pada laga leg pertama babak perempat final Liga Champions. Kedua tim kesulitan menciptakan peluang berbahaya di babak pertama. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. 5 menit selepas jeda, Inter bisa membuka keunggulan lewat Nicolo Barella pada menit ke-71. Tim tamu bisa menggandakan keunggulan dari penalti Romelu Lukaku. Inter bisa mengakhiri laga dengan kemenangan 2-0. Hasil ini meringankan langkah si ular di leg kedua. Pada leg kedua, Inter akan bertindak sebagai tuan rumah pada 20 April mendatang. Gacor Erling Haaland ukir rekor. Manchester City menang telak 3-0 saat menjamu Bayern Munich di Etihad Stadium. Haaland tampil apik di laga tersebut, ditandai dengan 1 gol dan 1 assist buat Bernardo. Nah, 1 golnya tersebut membuatnya kini sudah mengukir 45 gol di seluruh ajang musim ini. Itu tercatat sebagai rekor baru buat pemain yang merumput di Premier League. Tak pernah sebelumnya seorang pemain dari divisi teratas Liga Inggris mencetak gol sebanyak ini. Sebagai catatan, musim ini masih jauh dari kata berakhir buat Manchester City dan khususnya Haaland. Masih ada 9 pekan di Premier League, setidaknya 2 laga di Piala FA, dan Liga Champions masih bisa memberikan maksimal 4 laga jika mencapai final. Manchester City cetak sejarah jago kandang, Pep sebut Etihad istimewa. Sejarah manis tercipta setelah Manchester City sukses menumbangkan Bayern Munchen di leg pertama perempat final Liga Champions Rabu 12 April. Manchester City menjadi tim asal Inggris yang mencatatkan sejarah tak terkalahkan di ajang Liga Champions. Dikutip dari ESPN, Manchester City tercatat tak terkalahkan dalam 25 pertandingan kandang di Liga Champions terakhir, dengan rincian 23 menang dan 2 laga lainnya seri. Hal ini membuat Pep Guardiola memuji Stadion Etihad menjadi tempat istimewa baginya. Pertunjukan horor Dayot Upamecano di Etihad Stadium. Dayot Upamecano tampil jeblok saat Bayern Munich tumbang di markas Manchester City. Satu kesalahan fatalnya bahkan berbuah gol buat The Citizen. Upamecano gagal membuat tackle selama 90 menit dan hanya memenangi 1 duel udara. Bek asal Prancis itu diberi ponten 4,9 oleh Huskort, paling rendah di antara pemain lainnya di laga ini. Nilai jeblok Upamecano terutama diperoleh lantaran error yang dibuatnya pada menit ke-70. Dia kehilangan bola di wilayah pertahanan Bayern dan dimanfaatkan Manchester City untuk gol kedua mereka. Komentar Arne Tuchel usai Bayern dibantai Manchester City. Bayern Munich pulang dari Manchester City dengan kekalahan telak. Pelatih Bayern, Thomas Tuchel menyebut timnya kurang pede, tapi juga bikin ia jatuh cinta. Saya rasa para pemain kami kurang percaya diri juga kurang yakin dalam bermain, ujar pelatih Bayern, Thomas Tuchel kepada Prime Video. Tentu saja hasil ini pahit, saya agak jatuh cinta dengan tim saya hari ini. Dengan cara mereka tampil, meski terdengar aneh, laga ini sangat menyenangkan. Saya mencoba tak membiarkan para pemain saya fokus ke hasilnya saja.
itu tak mengungkapkan keseluruhan cerita dari laga ini. Akan jadi tantangan untuk fokus ke hal-hal yang kami lakukan dengan baik, imbuhnya. Inter Milan patahkan keraguan di Liga Champions, kebanggaan Simone Inzaghi terpancar. Inter Milan mendapatkan hasil Liga Champions yang cukup memuaskan kala membungkam tuan rumah Benfica dengan skor 0-2. Inter Milan tampil solid dan penuh percaya diri meski harus menjalani laga leg pertama perempat final Liga Champions di markas lawan. Pelatih Simone Inzaghi sangat puas dengan penampilan anak asuhnya. Menurutnya, Lautaro Martinez CS bermain dengan bekerja keras, berlari, dan determinasi tinggi. Secara umum, ini adalah salah satu penampilan yang meyakinkan Inter sepanjang musim. Pertama kali dalam sejarah, Inter Milan bikin catatan spesial usai pecundangi Benfica. Satu kaki Inter Milan kini berada di babak semifinal Liga Champions setelah menghancurkan Benfica 2-0 di Portugal. Selepas kemenangan itu, Inter mengukir sejarah di Liga Champions. Untuk pertama kalinya, klub asuhan Simone Inzaghi itu tak terkalahkan di 4 laga knockout terakhir dengan rincian 3 kali menang dan 1 kali imbang, di mana mereka juga tak kebobolan 1 pun gol selama periode itu, alias mampu mencatatkan 4 clean sheet secara berentet di fase gugur turnamen akbar antar klub Eropa tersebut. Praktis, kekalahan ini membuat Benfica tak pernah meraih 1 pun kemenangan dalam sejarah pertemuan mereka dengan Inter, di mana raksasa Portugal itu menelan 3 kekalahan dengan hasil terbaiknya adalah sekali imbang. Carlo Ancelotti prihatin melihat Chelsea saat ini. Carlo Ancelotti pernah meraih kesuksesan bersama Chelsea. Melihat bekas klubnya itu saat ini terpuruk, Ancelotti mengaku prihatin. The Blues sudah kalah 11 kali dan cuma menang 10 kali dalam 30 pertandingan di Liga Inggris. Mereka pun kini terpuruk di posisi ke-11 klasemen dengan 39 poin. Saya sedih melihat mereka seperti ini untuk orang-orang yang masih bekerja di sana, ujar Ancelotti seperti dilansir Football Espana. Saya pendukung Chelsea, saya menghabiskan 2 tahun yang luar biasa di sana, pungkasnya. Don Carlo tutup mulut soal kasus Valverde. Carlo Ancelotti tidak mau berbicara tentang kasus yang menimpa Federico Valverde yang telah memukul Alex Baena. Don Carlo hanya berharap pemainnya itu tampil maksimal melawan Chelsea. Saya telah melihatnya dengan baik, dia termotivasi, dia telah berlatih dengan baik, kata Ancelotti dikutip dari Marca. Saya tidak ingin mengomentari apapun tentang apa yang telah terjadi, namun saya yakin besok dia akan memberikan segalanya seperti biasa, pungkasnya. Koulibaly berterima kasih bisa buka puasa di tengah laga. Laga Chelsea versus Liverpool dihentikan sejenak agar Kalidou Koulibaly bisa berbuka puasa. Momen itu membuat Koulibaly senang bukan main, sebab ia merasakan sejumlah dukungan dalam beribadah selama merumput di Premier League bersama Chelsea. Saat Anda datang ke sini dan melihat mereka menghentikan pertandingan agar pemain Muslim bisa mengisi energi, minum dan sedikit menyegarkan diri kembali, itu menakjubkan. Itu tidak pernah terjadi ke saya sebelumnya, sehingga buat saya itu menakjubkan, ucap Koulibaly dilansir dari BBC. Petaka Manchester United, krisis penyerang saat kompetisi masuk fase genting. Saat kompetisi sedang memasuki masa-masa krusial seperti saat ini, Manchester United justru dihadang kabar buruk terkait para pemain yang berposisi penyerang. Setan Merah kini krisis di sektor itu menyusul cederanya Marcus Rashford. Sebelumnya Setan Merah sudah kehilangan Alejandro Garnacho yang harus absen hingga akhir musim karena cedera pergelangan kaki. Erik ten Hag memang masih memiliki Anthony Martial yang fasih di posisi ujung tombak, tetapi kondisi si pemain yang rentan cedera tentu riskan untuk terus diandalkan di fase krusial seperti sekarang. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia.
Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!